Kenapa alasan orang ibadah itu diharuskan niat semua ibadah? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa furuduhu sitatun. Ini melanjutkan tentang pembahasan masalah wudu sebelumnya. Sekarang membahas tentang fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Di madhab Syafi'i fardunya wudu itu ada 6, yang 4 itu diambil dari nas Al-Quran, kemudian yang 2 itu diambil dari hadis. Nas Al-Quran ya fausilu wujuhakum ila akhirih itu, kemudian yang hadis innamal a'malu dan tartib itu tidak disebutkan. Yang 2 itu tidak disebutkan di Al-Quran, di ayat Al-Quran, tapi diambil dari hadis Nabi dan fi'lunya Kanjeng Nabi. Fardunya wudu ada 6, ahaduha niyatu wudu'in au adai fardi wudu'in. Yang pertama niat fardunya wudu itu, yang pertama niat wudu atau niat melakukan fardunya wudu. Model niatnya nanti panjang dicontohkan di belakangnya, ini masih panjang. Cuman kenapa alasan orang ibadah itu diharuskan niat semua ibadah? Yang pertama ya memang ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat itu kan. Tapi di samping itu juga untuk membedakan apakah orang itu sedang melakukan ibadah atau hanya sedang melakukan kebiasaan, seperti yang sudah pernah kemarin saya jelaskan itu. Misalnya ada orang duduk di masjid, apakah dia itu tujuannya i'tikaf atau hanya sekedar istirahat karena capek, maka itu bisa dibedakan dari niatnya. Kalau orangnya tadi itu niat i'tikaf, maka dapat pahalanya i'tikaf. Tetapi kalau orang itu hanya sekedar duduk-duduk saja tanpa ada niat i'tikaf, maka sama, atau sekedar istirahat dari bepergian atau perjalanan atau dari mana, kemudian duduk-duduk di masjid tujuannya untuk istirahat, ya maka dia tidak dapat pahalanya i'tikaf. Jadi yang membedakan orang itu ibadah, melakukan ibadah atau tidak, itu tergantung dari niat. Maka alasan diharuskannya niat itu untuk salah satunya untuk membedakan apakah dia melakukan kebiasaan atau melakukan ibadah. Kemudian juga untuk membedakan apakah yang dilakukan itu ibadah fardu, misalnya sholat, atau sholat sunnah. Nah ini juga dari niat itu yang membedakan. Di sini dicontohkan beberapa model niat orang wudu. Niat itu apa ya? Niat itu pungkasan dari suatu keinginan atau kemauan. Orang itu kan kadang keinginan orang itu macam-macam. Kadang dia hanya apa ya? Ada kerentek, cara Jawane itu ada kerentek. Kemudian ada keinginan, tapi tidak begitu apa bahasanya itu ya, tidak begitu banget misalnya, maka itu belum sampai kepada taraf niat. Niat itu sudah taraf pungkasan dari suatu keinginan itu pengertian dari sebenarnya kandungan dari yang dimaksud niat itu adalah pungkasan dari suatu keinginan seseorang. Misalnya orang itu mau wudu, maka ya niatnya tadi itu niatnya untuk membasuh wajah atau untuk wudu. Nah, kemudian keinginannya untuk wudu itu dilakukan dengan niat itu tadi.
Jadi tidak hanya serta-merta cuman sekedar ingin saja, tapi pungkasan dari keinginan itu namanya niat. Model niatnya itu niat wudhu, bisa hanya diniati wudhu dalam hati. Ketika orang itu membasuh wajah, niatnya niat wudhu, itu sudah sah. Au ada fardi wudhuin, atau orang itu niat melakukan fardu-fardunya wudhu. Niat melakukan fardunya wudhu ya niat basuh wajah, niat basuh tangan dan seterusnya itu. Dia niat melakukan fardu-fardunya wudhu. Atau niat aurafi hadasin li ghairi daimi hadas. Atau niat menghilangkan hadas. Menghilangkan hukumnya maksudnya, menghilangkan hukum hadas kecil. Itu juga boleh. Li ghairi daimi hadas. Selain orang yang daimul hadas, orang yang selalu hadas, misalnya kayak orang yang beser itu, atau orang yang daimul hadas itu orang yang hadasnya nggak terputus, maka niatnya tidak rafil hadas. Kenapa? Karena hadasnya tidak terputus. Sama seperti orang tayamum itu juga tidak rafil hadas. Listiwahati ma yaftakiru ila wudu, kan seperti itu niatnya tayamum. Kenapa? Karena tidak menghilangkan hadas. Jadi wudhu tayamum atau wudhunya orang daimul hadas itu niatnya tidak niat rafil hadas. Kenapa? Karena tidak menghilangkan hadas. Jadi niatnya yang boleh itu niat wudhu au adai fardi wudhuin au rafi hadasin hatta fil wudhu al mujaddad. Bahkan sekalipun wudhunya orang yang nganyari wudhu. Jadi dia sudah punya wudhu, kemudian mau melakukan sholat wudhu lagi. Nah ini memperbarui wudhu tanpa membatalkan wudhu yang sebelumnya. Ini niatnya juga diperbolehkan niat wudhu atau niat fardhi wudhu atau niat rafil hadas. Walaupun sebenarnya dia masih punya wudhu, belum punya hadas. Ini dikiaskan kepada masalah sholat yang mu'ad, sholat yang diulang gitu loh. Itu sholatnya tetap niat fardu, walaupun nanti wukuknya sholat yang diulang itu, misalnya ada orang sholat dohor, kemudian ada temannya belum sholat dohor, maka dia barengi temannya untuk sholat dohor, maka dia sholatnya itu diulang kan. Itu walaupun nanti wukuknya sholatnya sunnah yang kedua itu, tapi niatnya tetap fardu, niat sholat fardu duhri. Wudhu juga seperti itu. Wudhu walaupun orang itu sudah punya wudhu, tapi ketika diperbarui wudhunya itu niatnya tetap diperbolehkan niat wudhu, niat fardhi wudhu atau niat rafil hadas. Selama orang yang memperbarui wudhu itu dia yakin. Jadi orang wudhu itu niatnya itu harus yakin. Dia yakin batal atau yakin punya wudhu. Misalnya kasusnya ada orang yakin kalau wudhunya sudah batal, baru dia wudhu, maka niat rafil hadas. Atau dia yakin wudhunya masih ada dan memperbarui wudhunya, ini juga boleh. Berbeda kalau orang itu ragu-ragu. Orang itu ragu-ragu, saya ini sudah wudhu saya batal atau tidak. Ketika ada orang ragu-ragu, wudhu saya ini batal atau tidak, kemudian dia wudhu. Setelah wudhu yang kedua ini dia ingat bahwa sebelumnya itu memang wudhunya batal, maka wudhu yang kedua ini hukumnya juga tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukan wudhu dalam keadaan masih ragu-ragu. Jadi sebenarnya saya ini sudah batal, wudhu saya sudah batal, wudhu yang pertama maksudnya. Wudhu yang pertama ini sudah batal atau belum? Dia masih ragu-ragu, kemudian melakukan wudhu yang kedua. Setelah melakukan wudhu yang kedua, dia ingat bahwa wudhu yang pertama tadi memang batal. Entah karena apa misalnya, entah karena bersentuhan atau karena apa. Dia ingat bahwa wudhu yang pertama itu memang batal, maka wudhu yang keduanya pun tidak sah. Kenapa? Karena wudhu yang kedua itu dilakukan dalam keadaan ragu-ragu apakah dia masih punya wudhu atau dia batal. Oleh karena itu, maka kalau orang ragu-ragu itu ketika mau melakukan wudhu, maka ya solusinya harus diyakinkan dulu. Dalam artian bagaimana? Ya dibatalkan dulu. Ketika mau wudhu, misalnya ada orang ragu-ragu setelah wudhu yang pertama, dia kemudian ragu-ragu wudhu saya sudah batal atau tidak. Kalau dia mau wudhu lagi, maka ya harus dibatalkan. Sehingga wudhu yang kedua ini sudah melakukan wudhu dengan yakin menghilangkan hadas, bukan dalam konteks ragu-ragu. Tapi kalaupun dia tidak wudhu kemudian sholat dalam keadaan ragu-ragu, nggak masalah kan? Al yakin la yuzalu bisak, selama dia yakin wudhu kemudian ragu-ragunya batal. Sudah yakin wudhu tapi ragu-ragunya batal atau tidak saya ini. Dia tidak wudhu langsung sholat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya orang itu mau wudhu, maka
harus dibatalkan. Supaya apa? Nanti kalau wudhu yang pertama ini memang benar-benar batal, maka wudhu yang kedua ini tidak berpengaruh apa-apa. Karena dia wudhu yang kedua sudah yakin dalam keadaan batal. Tapi kalau tidak diyakinkan, maka seandainya wudhu yang kedua dan wudhu yang pertama tadi ternyata memang batal, maka wudhu yang kedua ikut batal juga. Sehingga nggak ada pengaruhnya wudhu yang kedua itu sebenarnya ketika dilakukan dalam keadaan ragu-ragu. Oleh karena itu maka kalau tidak mau wudhu ya sudah nggak apa-apa, asalkan dia yang ragu-ragu batal atau tidak. Nggak beda kalau yang ragu-ragu saya sudah wudhu atau belum, lah ini beda. Kalau saya ini sudah wudhu atau saya ini sudah wudhu atau belum, asalnya misalnya pagi bangun tidur sudah yakin batal kan, kemudian mau sholat ragu-ragu saya tadi sudah wudhu atau belum, misalnya sholat setelah duhur tidur misalnya, mari ngono kate sholat asar ragu-ragu saya tadi bangun tidur tadi sudah wudhu atau belum, lah maka ini jelas wajib wudhu karena yang ragu-ragu sudah wudhu atau belum. Beda kasusnya kalau yakin wudhu tapi wudhu saya batal atau belum atau tidak. Nah kalau dia yakin wudhu kemudian ragu-ragunya batal atau tidak, maka hukumnya tetap punya wudhu. Tapi kalau asalnya itu yakinnya batal, kemudian dia ragu-ragu apakah saya ini sudah wudhu atau belum, maka hukumnya tetap batal itu tadi. Jadi intinya gini ya, saya simpulkan bahwa orang kalau mau wudhu itu yang pertama harus yakin dia itu punya hadas atau tidak. Kalau dia yakin punya hadas, maka dia wudhu untuk menghilangkan hadas. Kalau dia yakin punya wudhu, mau wudhu lagi, maka wudhunya itu statusnya memperbarui wudhu. Walaupun niatnya sama, nggak masalah. Niatnya sama, baik itu wudhu menghilangkan hadas atau wudhu memperbarui, itu niatnya sama. Cuman sebelum wudhunya ini yakin batal atau yakin memperbarui wudhunya itu ketika wudhu. Kemudian tadi yang sempat saya singgung masalah yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu itu, misalnya ada orang yakin sudah wudhu kemudian dia ragu-ragu batal atau tidak, maka ini hukumnya tetap punya wudhu. Lek sebaliknya ada orang yakin batal, misalnya tidur dohor kemudian mau ke sholat asar dia ragu-ragu saya tadi sudah wudhu atau belum, maka ini yang diambil yang batal tadi karena ragu-ragunya sudah wudhu atau belum. Kalau yang pertama tadi batal atau belum, maka hukumnya kembali kepada hukum yang pertama. Jadi yang ragu-ragu itu tidak diiktibar. Dalam kaidah al-yakin la yuzalu bisa, keyakinan punya wudhu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan batal atau tidak. Sebaliknya, keyakinan tidak punya wudhu juga tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan sudah wudhu atau tidak. Gitu. Kemudian contoh lagi, awit toharoh linahwi sholat. Boleh juga niat toharoh linahwi sholat, niat toharoh karena mau sholat misalnya. Atau mimma la yubahu illa bil wudhu, misalnya ibadah-ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali setelah melakukan wudhu, niatnya seperti itu. Au istibahati muftakirin ila wudu'in kasolat wa masil mushaf, atau niat wudhu listibahati sholat boleh, niat wudhu listibahati masil mushaf juga boleh, atau niat wudhu listibahati ma yaftakiru ilal wudhu juga boleh. Jadi bebas niatnya wudhu itu. Intinya orang ibadah itu kalau menurut saya entah itu wudhu, entah itu sholat, entah itu ibadah-ibadah yang lain, itu semuanya ketika dia melakukan dalam keadaan sadar, itu semuanya sudah wudhu, sudah niat. Nggak ada orang ibadah atau melakukan wudhu atau melakukan sholat dalam keadaan sadar tidak niat, itu kayak nopo nggih? Sulit untuk digambarkan gitu loh. Misalnya ada orang mau sholat ke masjid, dari misalnya di pondok, dari kamar sama datang ke masjid, itu tujuannya apa? Tujuannya mau sholat, itu sudah dikatakan niat kan? Sehingga ketika nyampe masjid Allahu Akbar itu sudah dikatakan niat sholat. Kenapa? Karena sama melakukan Allahu Akbar ini dalam keadaan sadar mau melaksanakan. Seandainya ditanya orang, tepak Allahu Akbar takon lapo sampean mbak, sampean akan jawab saya sholat duhur. Lo itu kan dia niat itu. Misalnya sampean kate sekolah, dari kamar ke kelas, niat mau sekolah, itu
dikatakan niat atau tidak? Itu kan dikatakan niat, sama berangkat dari kamar ke kelas itu kan sudah dikatakan niat mau sekolah. Walaupun insya Allah tidak ada anak itu ketika mau keluar kamar dari pintu, saya niat mau ke kelas untuk mencari ilmu di sekolah. Nggak akan ada itu anak yang mengucapkan seperti itu. Sehingga nunggu dia punya kerentek mau berangkat dari kamar ke kelas, itu sudah dikatakan niat itu. Sehingga tidak ribet gitu loh maksud saya. Niat itu tidak harus yang apa ya, makanya pungkasan keinginan itu sudah dikatakan niat. Ada orang makan nggak niat kan, apa kan lucu. Ya mungkin ada orang, kecuali kalau kaget ngelindur itu memang nggak niat itu kan ya. Kalau ada orang kaget mau tiba-tiba krungu suara jenduar Allahu Akbar, lah itu kan dia nggak niat sholat itu, dia kaget karena. Tapi kalau sudah eteng-eteng apa bahasa eteng-eteng itu ya, membawa mukena, membawa sajadah, datang ke masjid, kemudian beber sajadah, lu itu nggak diarani niat, lu diarani lapo itu. Sehingga ketika dia nyampe masjid Allahu Akbar itu sudah niat itu. Kok ragu-ragu? Kadang Allahu Akbar, wudu juga gitu. Kadang ada orang was-was itu dibalan-baleni. Wudu masuk, nggak sah dibaleni mana? Sholat yang Allahu Akbar dibaleni mana? Tapi kenapa kok tidak ada orang mau sholat zaman kan sekolah misalnya? Di lawang melbu. Kenapa? Karena saya niatnya belum sah kan nggak ada. Melbu ke kamar, masuk keluar dari kamar, melbu mana? Metu mana? Apa mbak? Niatku durung mantep. Kan nggak mungkin itu orang ketika dari kamar langsung ke kelasnya sudah dia berangkat itu sudah dikatakan niat itu sudah. Niatnya sembahyang, kecuali lah niat ya terserah lah. Bu niatnya nang kelas itu sekolah, bu niatnya kan mau tidur sampean ya nggak masalah. Tapi kan sudah ada keinginan itu. Nggak ada yang ragu-ragu berulang-ulang di depan pintu itu kan nggak ada gitu loh. Jadi niat itu simpel kok. Jadi selama orang itu melakukan, kalau Imam Ghazali itu kan menyontohkan ada orang alim lewat kemudian zaman berdiri. Kalau di sini misalnya ada ustadz lewat zaman berdiri. Lalu itu niatnya apa? Niatnya orang berdiri itu niatnya kan ikroman, memuliakan kepada guru tersebut. Dan saya yakin di hati sama nggak akan bunyi itu. Di hati sama nggak ngeromoni saya, asalnya duduk saman. Kemudian ada ustadz lewat, saman berdiri. Saya yakin di hati sama nggak akan pernah bunyi saya berdiri niat untuk memuliakan Pak Ustadz, nggak akan ada itu. Tapi saman refleks akan berdiri. Ketika ditanya apa tujuan sampean atau apa niatnya saman ngadeg, pasti saman akan menjawab untuk ikroman kepada guru. Jadi itu sudah dikatakan niat. Jadi niat itu tidak perlu dipersulit sendiri. Karena orang kalau mempersulit ibadah sendiri, yang asalnya ibadah itu mudah, kemudian dipersulit oleh dirinya sendiri karena was-was, karena apa, sehingga ibadah itu terasa berat. Bagi orang yang was-was wudu, maka wudunya lama sampai kademen kadang. Itu kan dia memberatkan dirinya sendiri. Sehingga ketika mau wudu trauma dia, aduh kate wudu sumpek, kate sholat sumpek. Kenapa? Karena dia menyulitkan dirinya sendiri dalam beribadah, sehingga efeknya ibadahnya menjadi berat dilakukan. Itu memang godaan setan itu. Jadi ibadah ya sudah dilakukan dengan mudah. Wis nglakoni ibadah itu untung Mbak Wisan, Mbak. Wis alhamdulillah. Sampean mau wudu, mau sholat itu alhamdulillah. Ngono kadang ada orang mikir takut tidak diterima karena ini. Lu sama ditakdir sholat, bi Gusti Allah ditakdir mondok, bi Gusti Allah ditakdir sholat, itu sudah keistimewaan yang luar biasa. Urusan nanti diterima atau tidak itu urusan lain. Paling tidak kita sudah ditakdir melakukan kebaikan. Itu sudah hal yang istimewa. Coba kalau kita ditakdir melakukan hal yang buruk, naudzubillah kan gitu. Jadi ditakdir melakukan kebaikan itu sudah dilakukan saja, nggak usah mikir, nggak usah memperberat dengan diterima atau tidak, bagaimana cara semacam-macam itu nggak usah. Wala takfi, saya lanjutkan, wala takfi niyatu istibahati mayundabu lahu al wudu. Tidak cukup niat wudu itu dengan niat agar diperbolehkan melakukan perkara yang sunnah, disunnahkan wudu. Ini misalnya contohnya membaca Al-Quran, qiraatil Quran, awil hadis. Niat wudu untuk diperbolehkan membaca Quran ini tidak cukup. Kenapa? Karena membaca Quran itu sunnah. Membaca Quran dengan punya wudhu itu sunnah. Beda kalau memegangnya. Tadi kan memegangnya, kalau memegangnya wajib. Tapi kalau membacanya itu sunnah. Wa kaduhu li masjidin, dan seperti masuk masjid itu sunnah punya wudhu. Sehingga saya niat wudhu untuk
diperbolehkan masuk masjid, ini tidak cukup niat seperti itu. Wal aslu fi wujubin niyat khabarun innamal a'malu binniyat Ai innama sihhatuha la kamaluha. Jadi hukum asal wajibnya niat itu ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan ai innama sihhatuha. Sesungguhnya sahnya ibadah itu tergantung atau dengan didasari dengan niatnya tadi itu. Sehingga kalau nggak niat berarti nggak sah gitu loh. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah enggak, innama kamaluha, sesungguhnya sempurnanya ibadah itu dengan adanya niat. Sehingga walaupun tidak niat sah. Misalnya makanya dalam mazhab Abu Hanifah wudu tidak niat itu sah, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena innamal a'malu itu diartikan kesempurnaan. Sesungguhnya kesempurnaan sholat itu didasarkan dari niat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga kalau nggak niat, ya nggak sempurna, sah tapi nggak sempurna. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, innama sihhatuha. Jadi innamal a'malu itu innama sihhatuha, angin pas ini sai amal atau sai ibadah itu bin niat. Jadi kalau tidak niat berarti tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau tidak niat sah tapi tidak sempurna. Itu beda dalam mentakwili hadis innamal a'malu binniyat. Macam-macam baknya pun ini ulama juga faedahnya bak ini macam-macam juga. Ada yang mengatakan baknya itu faedah musahabah, macam-macam lah. Tapi kita nggak usah memperpanjang itu karena bukan masalah usul. Tapi dalam konteks ini fikih furu'iyahnya innama sihhatuha menurut mazhab Syafi'i itu sesungguhnya sahnya ibadah itu tergantung dari niat. Sehingga kalau tidak niat maka tidak sah. Oleh karena itu maka wudu itu harus dengan niat. Dan niat itu tadi itu modelnya banyak. Dan semua orang yang datang ke kamar mandi, ke toilet atau ke keran pancuran, dia membasuh wudu itu saya yakin semuanya sudah niat lah. Kecuali kalau niat, ya terserah niatnya apa, mau niati wudhu, mau niati raup, mau niati, tapi sudah ada niat di situ. Kalau diniati wudhu maka hilang hadas kecilnya. Kalau diniati cuci muka maka hadas kecilnya tidak hilang. Tapi yang pasti orang ke kamar mandi atau ke toilet atau kemana mencuci muka itu pasti ada niatnya. Tergantung niatnya, apakah niatnya wudhu atau niatnya cuci muka atau niatnya hanya sekedar cuci tangan misalnya, tapi pasti ada niatnya. Kalau niatnya wudhu ya hilang hadas kecilnya. Kalau niat selain wudhu maka ya hadas kecilnya masih tetap melekat pada orang tersebut. Wa yajibu qarnuha wallahu a'lam.